Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu, rekan guru, serta rekan operator di seluruh Indonesia. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi seputar dana BOS Kemenak tahun anggaran 2021 tahap pertama. Kebetulan di sini banyak sekali ya pertanyaan mengenai kapankah batas waktu untuk upload dokumen dan lain-lain. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya seputar mengenai dana BOS ini. Oke, langsung saja kita pertama itu login. Nah, seperti biasa ya, sebelum login terlebih dahulu kita itu harus mematikan antivirus, karena kalau tidak kita tidak bisa login ya di portal BOS Kemenak, terutama yang menggunakan antivirus AVJ seperti saya ini. Saya tidak bisa login, ini saja informasinya ini tidak tampil. Nah, padahal kan di situ ada informasi ya. Oke, jadi kita terlebih dahulu ya mematikan antivirus. Nah, ini ya, saya sudah mematikan antivirus, kemudian saya reload ulang. Nah, ini tampil ya informasi mengenai pencetakan tanda bukti upload itu belum bisa dilakukan karena masih menunggu proses pembukaan rekening oleh bank penyalur. Format surat buka blokir, SKPR, dan format surat lainnya dapat diunduh di sini ya. HTTPS intip in form BOS 2021. Nah, yang tadinya tidak tampil, nah sekarang ini sudah tampil. Itu karena pengaruh antivirus ya. Antivirus AVJ itu memblokir website BOS Kemenak. Kemudian kita masuk dengan menggunakan NSM dan password, kemudian klik login. Di login ini, di menu login ya, di sini sudah tampil ya total alokasi dana, pencairan tahap 1 itu jumlahnya berapa, pencairan tahap 2 yang kemarin itu sebenarnya ini tidak tampil. Nah, sekarang ini sudah ditampilkan ya berapa jumlah tahap 1, berapa jumlah tahap 2. Kemudian tugas kita ya, yang pertama kita itu mengunduh perjanjian kerjasama. Nah, ini kita masukkan nama kepala madrasah dan nomor PKS ya. PKS di sini tertanggal itu diundur ya sampai tanggal 4 Januari. Jadi kita masukkan nomor tertanggal 4 Januari. Nah, setelah itu kita ke persyaratan pencairan dana BOS. Nah, di sini permohonan dana pencairan dana BOS tahap 1. Nah, ini bisa diunduh ya berkasnya, nanti juga saya tampilkan. Surat tugas kepala madrasah itu semua filenya sudah ada. Kemudian surat perjanjian ini tinggal kita unduh ya di sini, kemudian kita upload. Jika itu rekeningnya itu kita masih menunggu ya, apakah nanti akan ditampilkan di PKS, kemudian kita unggah. Nah, sebenarnya ya untuk ini kita sebenarnya itu sudah bisa mengupload ya, kita sudah bisa mengupload permohonan pencairan, surat tugas, kwitansi, dan RKM. Nah, yang belum bisa diupload itu SPK atau surat perjanjian kerjasama, karena kita itu harus menunggu rekeningnya. Namun teman-teman juga sudah banyak yang mengupload, itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa diupload. Namun untuk bukti uploadnya itu belum bisa dicetak, karena rekening itu jika dicetak itu masih menggunakan rekening lama. Kemudian kapan sih batas akhir ya untuk pencairan dana BOS? Nah, untuk batas akhirnya itu di live agent itu ada yang bilang ya, ini kemarin menghubungi live agent itu mengatakan bahwa batas pencairan itu batas akhir upload dokumen, mohon maaf ya, bukan pencairan, itu tertanggal 20 Maret 2021, itu paling akhir. Namun saya juga menghubungi live agent tadi ya, saya menanyakan lagi apakah benar untuk batas akhir pencairannya itu. Nah, di live agent itu menyatakan
silahkan di-upload secepatnya ya. Jika data bank penyalur sudah tersedia, nah itu kita tinggal langsung upload. Nah, jadi secepatnya. Jadi paling lambat ya mungkin memang tanggal 20, atau jika misal teman-teman ya sudah, silahkan pantau, teman-teman itu pantau ya akun Bos Kemenaknya. Kemudian jika data bank penyalur itu sudah muncul, silahkan teman-teman langsung upload saja ya. Karena ini memang secepatnya, karena untuk pencairan tahap 1 itu berakhir tanggal 31 Maret ya. Kemudian info selanjutnya untuk pengisian tanggal PKS kan 4 Januari ya. Nah, tanggal permohonan dan lain-lain kemarin ada juga yang mengatakan itu seragam tanggal 4 Januari semua. Nah, di sini kemarin juga dihubungi ya pihak operator itu dari tim Bos KSKK itu menyatakan bahwa untuk suratnya itu jangan tertanggal 4 semua. SPK itu tanggal 4 Januari, kemudian permohonan pengajuan itu tanggalnya setelah SPK itu tanggal, jika SPK tanggal 4 Januari berarti kita buat tanggal 5 lah sampai seterusnya, yang jelas setelah SPK. Kemudian permohonan pengajuan dana BOS itu juga tanggal setelah SPK ya, kita buat tanggal setelah SPK. Kemudian RKAM juga tanggalnya setelah SPK. Surat tugas juga sama, tanggalnya setelah SPK. Kemudian untuk kwitansi penerimaan BOS itu asumsi tanggal penerimanya itu di bulan Maret. Nah, tanggalnya itu bisa kita kosongkan. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian saya langsung tampilkan aja ya. Kemudian untuk penomoran suratnya, kalau saya ini ya, misal ini tertanggal 5 Januari untuk permohonannya ya, permohonan pencairan dana BOS saya tertanggal 5 Januari. Kemudian untuk surat tugas kepala madrasah juga saya pakai tertanggal 5 Januari ya, tanggal setelah PKS. Nah ini ya, tertanggal 5 Januari. Oke, kemudian untuk aktivasi rekening ini sebenarnya masih belum diisi ya, karena bank penyalur ini masih belum tampil. Cuman saya tadi isi-isi aja ya mengenai BRI. Kemudian selanjutnya untuk kwitansi penerimaan ini saya tertanggal Maret, ini tanggalnya dikosongin ya. Kemudian yang ini kan untuk nomor PKS ini sesuai dengan nomor yang kita input ya di PKS. Kemudian ini untuk nomor madrasah, semua untuk pengisiannya sebenarnya sudah jelas ya. Oke, kemudian untuk contoh RKAM banyak juga yang menanyakan mengenai contoh RKAM. Nah, di sini saya akan tampilkan juga ya contoh RKAM yang dibuat bendahara saya. Kebetulan bukan saya yang bendahara, cuma saya ini operator juga membantu bendahara ya. Kemudian di sini misalnya ini, nah RKAM ini juga banyak yang menanyakan kemarin ya, apakah dibuatnya 1 tahap atau 2 tahap. Nah di sini kita langsung buat 2 tahap ya, meskipun nanti pencairannya ya di kwitansi, saya lupa tadi ya, untuk di kwitansi penerimaan itu kita pakai jumlahnya 1 tahap ya, atau 50% dari jumlah dana BOS yang kita terima atau yang tampil di portal BOS ya yang tadi ya. Karena memang di situ sudah ditampil ya, kemarin itu tidak tampil nilainya. Kemudian contoh RKAM ya kita buat itu 2 tahap. Nah ini untuk komponen kegiatan belanjanya, belanja bahan misalnya, ini ada kodenya itu sudah kemarin ya saya bagikan. Ini untuk pencapaian standar isi. Kemudian kegiatan komponen pembelajaran ya, misal belanja bahan, cuma belanja bahan ya di kegiatan pencapaian standar isi ya kita tulis. Kalau misal cuma bahan aja, jika misal ada belanja honor ya kita tulis belanja honor misal ini ya. Kodenya juga kemarin kan sudah saya bagikan ya di postingan yang lalu, nanti saya tampilkan ya di sini. Kemudian
Ini kan ada belanja honor, belanja bahan dan lain-lain ya. Misal beli kertas A4, volumenya berapa, kemudian pekarim, kemudian harga satuannya, kemudian jumlah ya. Oke, kemudian pencapaian standar proses, pelaksanaan pendaftaran PPDB. Nah, pendaftaran PPDB itu juga ada belanja bahan, coba belanja bahan ya. Nah, ini konsumsi panitia, ini satuannya 1 tahun ya, karena cuma dilakukan cuma 1 kali setahun ya, itu di BOS tahap 2. Kayak pencapaian standar kompetensi lulusan, kebetulan ini tidak dianggarkan ya. Kemudian untuk pencapaian standar pendidikan dan tenaga pendidikan, pelatihan penguatan guru mapel, ini mungkin dilupa ya, dia lupa isi ya. Kemudian di sini ada belanja honor output kegiatan. Nah, ini ada 12 bulan berapa honornya ya, honor pengelolaan bos 1 orang. Nah, seperti itu ya. Ini juga satuannya 12 bulan. Kemudian ini mungkin memang tidak beli bahan ya untuk di standar tenaga pendidikan. Kemudian pencapaian standar sarana prasarana, di sini untuk belanja barang operasional, ini juga ada kodenya kemarin ya di post sebelumnya. Pembelian meja peserta didik ya. Sebenarnya di sini kemarin sudah saya jelaskan ya di postingan sebelumnya. Cuma di sini saya cuma tampilkan aja ya contoh rekam yang sudah dibuat mengenai dana BOS. Saya kira ini semua sudah ya. Kemudian terakhir juga jangan lupa ya untuk di-upload LPJ-nya. Yang kemarin yang belum upload BA BUN, silahkan teman-teman kerjakan dulu ya itu. Oke, mungkin cukup ya untuk penyampaian. Jika misal masih ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman bisa tanyakan ya. Jika misal ada juga kesalahan, mohon teman-teman diperbaiki ya. Silahkan komen ya di postingan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.